Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Hari ini merupakan pertemuan kedua untuk topik bilangan dalam mata kuliah matematika. Oke. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pemecahan dan pengukuran, atau lebih mudahnya, bilangan adalah suatu sebutan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya. Jadi bilangan itu untuk menyatakan jumlah ya. Kemudian simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka ya. Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka ya. Nah, skema bilangan ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks dibagi menjadi bilangan imajiner, bilangan real. Bilangan real dibagi irasional, rasional. Kemudian rasional dibagi lagi jadi pecahan, kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat dibagi lagi, ada bilangan negatif, ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan dibagi lagi, ada bilangan nol, ada bilangan asli. Ya. Kemudian bilangan asli dibagi lagi, ada bilangan komposit, prima, genap, dan ganjil. Oke, kita bahas satu-satu. Bilangan, jenis-jenis bilangan. Yang pertama adalah bilangan kompleks, yaitu suatu bilangan kompleks Z merupakan jumlah dari komponen nyata dan komponen imajiner dan dituliskan sebagai berikut. Bilangan kompleksnya itu yang ini ya. Bilangan kompleks, kemudian bilangan nyata, kemudian ini bilangan imajiner ya. Nih contohnya seperti ini. Nah, bilangan imajiner adalah bilangan yang mempunyai sifat I kuadrat atau sama dengan min 1 ya. Himpunan bilangan real dinotasikan dengan R biasanya ya, real. Merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Dibaca jadi A, B anggota himpunan bilangan Z ya. A, B merupakan anggota bilangan Z ya. Dan B tidak boleh sama dengan 0. Dengan Z merupakan himpunan bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat 0 ya. Himpunan bilangan bulat dinotasikan sebagai berikut. C sama dengan kalau bulat itu dari 0 ya. Himpunan bilangan rasional dinotasikan sebagai berikut. Ya. Jadi bilangan rasional bisa dibentuk bilangan bulat ya. Bilangan rasional itu ya, rasional bisa dibentuk dari bilangan bulat, pecahan, dan campurannya ya. Kemudian pecahan didefinisikan sebagai bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B ya. Ini udah biasa lah kalau kalian ya. Pecahan itu A per B ya. A, B merupakan himpunan bilangan Z dan B tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini gak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena nanti hasilnya tak hingga ya. Nah, jadi A tidak boleh sama dengan K, B untuk setiap K merupakan himpunan bagian dari Z ya. Pada pecahan yang membentuk A per B, di sini A disebut sebagai pembilang ya. A disebut sebagai pembilang ya, pembilang, dan B disebut sebagai penyebut ya. A pembilang, B penyebut, dan B ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, bentuk desimal yang tidak berhenti atau tidak berulang disebut sebagai bilangan irasional. Misalnya akar 2 merupakan 1,412 dan seterusnya. V ini nih ya. Jadi bentuk desimal ya, saya ulangi lagi, bentuk desimal yang tidak berhenti atau tidak berulang ya. Ini kan panjang nih, nggak berulang kan, disebut sebagai bilangan irasional ya. Oke. Bilangan cacah atau bilangan yang dimulai dari angka 0, cacah mulai dari 0, ingat ya. Dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya, atau himpunan bilangan bulat ya, yang bukan negatif kalau cacah itu ya. Atau juga dapat dikatakan himpunan bilangan asli
ditambah dengan 0. Jadi kalau udah ada kata-kata 0 jelas dia bilangan cacah ya. Kalau bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan bertambah 1 atau himpunan bilangan positif yang tidak termasuk dengan termasuk 0 ya. Himpunan bilangan positif yang bukan 0 kalau bilangan asli. Kalau bilangan cacah itu ada 0-nya ya. Kemudian ada bilangan komposit, adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 ya, yang lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima ya. Bilangan komposit juga dapat didefinisikan sebagai faktorisasi bilangan bulat ya. Kemudian ada bilangan prima, adalah bilangan bulat positif asli ya, bilangan bulat positif asli yang mempunyai tepat dua faktor berbeda yaitu i dan bilangan itu sendiri. Kemudian ada bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis dibagi 2 ya, tidak habis dibagi 2. Misalnya apa? 1, 3, 5, 7 ya, itu bilangan ganjil dan seterusnya. Sedangkan bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 dengan sisanya 0 ya. Nah, kemudian kita memasuki operasi bilangan ya. Ada yang namanya sifat komutatif, yaitu misalnya A plus B sama dengan B plus A. Ini yang sifat yang pertama. Kemudian ada kaidah asosiatif. Misalnya A plus B plus C sama dengan A plus B plus C ya, karena penjumlahan sama aja gitu ya. Kemudian kaidah pembantalan, jika A plus C sama dengan B plus C maka A sama dengan B. Ini karena ini di sama gitu ya. Jadi coret-coret ya. Kalau pindah ruas kan sama aja. A sama dengan B. Kemudian A kali C sama dengan B kali C. Berarti C-nya bisa dicoret ya. C-nya sama dengan 0. Jadi A sama dengan B. Kaidah pembantalan ya. Kalau sama-sama gini bisa. Nah, kemudian kaidah distributif ya. A buka kurung B plus C sama dengan berarti A dikali B ya, sama dengan A dikali C gitu ya. Unsur penyama A plus minus 0 sama dengan A. Jika A kali 1 sama dengan A bagi 1 sama dengan A ya. Apapun yang dibagi dan dikali 1 pasti ya hasilnya bilangan itu sendiri ya. Kalau kebalikan misalnya A plus minus A 0, berarti ini A dikurang A sama dengan 0. Nah kalau ini A dikali 1 per A, ini kan berarti sama aja A min A. Plus kali minus apa? Minus ya. Plus minus berarti 0 ya. A dikali 1 per A ya, coret berarti 1 ya. Kemudian operasi penjumlahan ya. Kalau plus ditambah plus hasilnya C plus. Ingat, perhatikan. Plus ditambah plus hasilnya plus. Min ditambah min A ditambah min B hasilnya min C ya. Kalau misalnya plus A ditambah min B hasilnya plus C. Jika perhatikan A lebih besar dari B hasilnya plus C. Sebaliknya jika plus A plus min B sama dengan min D, hasilnya jika A kurang dari B maka hasilnya minus ya. Kemudian minus A ditambah plus B sama dengan plus C ya, jika A kurang dari B ya. Kemudian min A plus B sama dengan min D jika A lebih besar dari B. Oke, nanti kita coba aja dengan angka ya biar lebih jelas. Kemudian operasi pengurangan, misalnya plus A min plus B sama dengan plus C jika A lebih besar dari B ya. Kalau ini nilainya A lebih besar dari B jadi plus C ya. Kemudian plus A min B min plus B sama dengan min D jika A lebih kecil dari B ya. Kemudian min A min B sama dengan plus C jika A lebih kurang dari B ya. Seterusnya ini nanti dilihat aja ya.
perhatikan ini lebih besar atau lebih kecil. Oke, kemudian operasi perkalian jika plus dikali plus plus, min kali min plus ya, plus kali min min, min kali plus min ya, plus bagi plus plus, min bagi min sama aja plus, plus bagi min min, min bagi plus min ya, tolong diperhatikan plus minus ini. Oke, operasi penandaan misalnya A per B sama dengan A dikali C, B dikali C gitu ya. Atau misalnya A bagi C dibalik ininya B dibagi C. Misalnya ini 5/8 ditambah 2/8 sama dengan 7/8 ya. Kalau misalnya ini kan beda nih pembilangnya ya. Nah ini jadi 5/4 ya, dan seterusnya. Silahkan ntar dipelajarin lagi. Nah operasi perkalian juga gitu. Misalnya 3/4 dikali 5/6. Jadi 3 kali 5 15, 4 kali 6 24. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah ya. Kemudian ini kalau misalnya pembagian, misalnya 5/8 dibagi 3/4. Jadi 5/8 dikali 4-nya dibalik jadi ke atas ya, 4/3 ya. Kalau bagi, kalau dikali itu harus dibalik. Jadi 20/4 atau 5/6. Oke. Nah, nanti kalian dilanjutkan untuk mengerjakan tugas yang kedua matematika. Kerjakan soal berikut di kertas lembar, foto dan jadikan bentuk PDF dan kumpulkan di e-learning. Ini soal nomor 1. Silahkan dikerjakan. Ya, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5 dan soal nomor 6. Oke, selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.